Mbak Nuril ya? Silakan masuk Mbak. Untuk menjaga privasi pasien. Perkenalkan Mbak, nama saya Bidan Mahita. Ini dengan Mbak Nuril ya? Iya. Gimana Mbak, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya akhir-akhir ini lagi ngerasa kayak stres, banyak tugas kuliah seperti itu. Saya takut kalau nantinya itu jadi kayak depresi gitu Bu. Itu gimana ya Bu? Baik Mbak, kalau seperti itu akan saya beri penjelasan mengenai stres pada remaja. Sebelumnya Mbaknya sudah tahu apa itu stres pada remaja? Belum. Jadi stres pada remaja adalah di mana seorang remaja itu mendapat tuntutan secara internal ataupun eksternal atau stimulus yang dapat membahayakan, tak terkendali, ataupun melebihi kemampuan dari individu tersebut. Sehingga individu tersebut akan berupaya sebagaimana mungkin untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan tersebut. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada faktor yang menyebabkan stres pada remaja. Antara lain yang pertama, adanya frustasi. Dua, bisa adanya tekanan dan konflik maupun baik pribadi maupun keluarga, bisa juga lingkungan sosial. Contohnya itu putus dengan pacar, ada masalah di sekolah, lalu perbedaan pendapat dengan orang tua, bertengkar dengan teman, sahabat, ataupun pertengkaran saudara. Di samping itu juga perubahan ekonomi bisa dapat menyebabkan terjadinya stres pada remaja. Bagaimana Mbak, sampai sini apakah sudah jelas? Sudah. Terus kalau misal stres itu sendiri itu ada jenis-jenisnya nggak Bu? Baik, kalau stres itu jenisnya ada dua Mbak. Yang pertama stres yang positif, yang kedua stres yang negatif. Kalau stres yang positif itu di mana stres itu dapat meningkatkan kesiapan mental seorang individu, kewaspadaan, serta meningkatkan motivasi mereka untuk selalu bersikap positif. Nah, untuk stres yang negatif itu, stres itu dapat menimbulkan kecemasan, kekhawatiran untuk individu tersebut. Nah, contohnya itu seperti yang sedang kembali sekarang itu kan ada virus ya Mbak, virus COVID-19. Nah, menurut saya, pendapat saya, di dalam adanya virus tersebut itu terdapat dua macam stres. Stres yang positif itu jadi menjadikan semua orang itu waspada terhadap virus tersebut. Jadi mereka itu menggunakan masker jika keluar rumah, rajin mencuci tangan, serta bisa juga berdiam di rumah saja untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut. Nah, untuk yang negatifnya itu bisa menjadikan mereka itu gelisah, resah karena adanya virus tersebut, karena mereka itu takut untuk tertular virus tersebut. Seperti itu Mbak. Dan untuk tanda gejalanya itu antara lain ada timbulnya rasa malas, lelah, marah-marah, melankolis, pusing, diare, serta dapat menyebabkan dirinya itu merasa bersalah dan bisa menimbulkan dia itu bunuh diri. Seperti itu. Jelas nggak? Iya. Bagaimana Mbak, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk pencegahannya sendiri itu gimana ya Bu? Untuk menjaga agar tidak terkena stres itu membina hubungan yang baik dengan orang tua, keluarga, lingkungan, teman, ataupun sahabat. Nah, contohnya itu seperti menjaga komunikasi yang baik. Di samping itu bisa juga untuk selalu berpikir positif serta melakukan hal yang positif untuk mengisi waktu luang. Seperti itu. Oh begitu ya Bu. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih karena saya jadi lebih tahu mengenai penjelasan tentang stres dan cara pencegahannya. Jadi saya bisa melakukan kegiatan positif seperti yang tadi Ibu katakan. Iya. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Bu. Iya Mbak, hati-hati. Makasih. Sama-sama. Saya pulang dulu ya Bu. Iya, hati-hati ya Mbak. Iya.